Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada bulan Januari tahun depan antara Indonesia versus Makau yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 5-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Indonesia mendapatkan 3 poin pertama di babak kualifikasi ini, namun untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 klasmen grup J di bawah Korea Selatan yang di pertandingan sebelum Indonesia versus Makau meraih kemenangan yang telak dan sangat meyakinkan atas Laos dengan skor 7-0. Artinya, di pertandingan terakhir di fase grup ini atau di babak kualifikasi ini, nanti melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September, Indonesia wajib meraih kemenangan agar bisa mendapatkan 3 poin, supaya bisa menjadi juara grup dan lolos langsung ke Piala Asia U23. Namun, jika Indonesia mendapatkan hasil imbang, tentu nanti harus menunggu hasil-hasil dari pertandingan lainnya di grup lainnya, karena kita tahu bisa juga Indonesia lolos sebagai salah satu dari 4 tim runner-up terbaik. Tapi akan lebih baik lagi jika Indonesia bisa menang atas Korea Selatan dan sekaligus memastikan langkah atau kepastian untuk bermain di Piala Asia U23. Dan bagi saya teman-teman, dari pertandingan semalam yang saya juga disiarkan di Indosiar dan juga di SCTV karena disiarkan secara simulcast atau secara bersamaan, adalah rotasi yang dilakukan oleh Gerald Van den Berg di starting lineup. Dan memang pada saat kami sedang berdiskusi sebelum kick-off antara saya, Stuart Henry sebagai pemandu acara atau host dan juga komentator lainnya, mantan pemain timnas Indonesia Ponero Astaman, memang kami berdiskusi bahwa kemungkinan Gerald Van den Berg akan melakukan rotasi dengan mempertimbangkan kebugaran dari para pemain yang habis-habisan melawan Laos dan kemudian nanti pada tanggal 9 September masih harus melawan Korea Selatan. Padahal pada saat itu kami belum mendapatkan starting lineup dan ternyata luar biasa ini Gerald Van den Berg, dia berani melakukan rotasi di lineup yang sangat signifikan karena total ada 6 perubahan di lineup. Yang pertama kita tahu adalah dia memainkan Hoki Caraka sebagai starter, bukan Jan Slaven, kemudian juga tidak memainkan Rafael Strijk sebagai starter tetapi memilih Rahmat Arjuna. Di defense kali ini Dion Marks melakukan debutnya bagi timnas Indonesia U23 dan dia diduetkan bersama Kakang Rudianto karena kita tahu Kakang juga bisa bermain di posisi center back selain juga bermain di posisi fullback sebelah kanan. Nah, kemudian Alfredzi Buffon juga kali ini dipilih untuk bermain di posisi fullback sebelah kanan, jadi bukan Kakang, dan Doni Tri Pamungkas bahkan juga tidak diturunkan, namun Frankie Misa yang dipilih untuk bermain di sebelah kiri dan juga Ananda Rehan Alif yang dipilih untuk dimainkan dari awal, bukan Robby Darwis. Jadi itu dia 6 perubahan di starting lineup dan masih mengandalkan Rehan Hanan, Tony Firmansyah, Arkan Fikri, dan juga kita tahu penjaga gawang Cahya Supriyadi ya. Dan Cahya juga ya memang sih nggak melakukan save, tapi adalah 2 kali itu ya kesalahpahaman antara yang pertama antara Kakang dengan Cahya, terus sekali lagi Cahya memberikan umpan ke salah satu pemain itu yang tanggung ya, sehingga bisa direbut oleh pemain Makau. Dan kalau bagi saya wajar Indonesia menang atas Makau, itu pun dengan skor yang telak, itu wajar. Tapi yang luar biasanya Indonesia bisa menang dengan serangkaian rotasi di lineup. Bahkan ada Zanadin Faris yang masuk ya di babak kedua dan mainnya bagus banget. Bahkan dia bisa memberikan 2 umpan kunci dan bahkan dia mencetak gol yang indah. Kemudian Rafael Strijk juga pada saat masuk bisa berkontribusi dengan mencetak gol meskipun dia agak lama ya menguasai bola. Itu mungkin menjadi salah satu bahan evaluasi nanti bagi Rafael Strijk, apalagi nanti ketika mau melawan Korea Selatan. Tapi kita tahu Strijk adalah pemain yang berpengalaman, kemungkinan dia akan menjadi starter nanti melawan Korea Selatan. Tapi yang ingin saya bahas dulu adalah pertandingan semalam teman-teman, dan saya agak was-was juga nih, bisa gak sih Indonesia mencetak banyak gol gitu, karena kan melawan Laos, waduh peluangnya banyak sekali, dan kalau saya tidak salah tuh jumlah peluang on target itu sampai 11 loh. Tapi gila gak ada gol sama sekali. Jumlah percobaan kalau nggak salah ya sampai 23 loh.
ke arah gawang Laos. Dan saya sudah jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut, karena para pemain tidak banyak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, lebih banyak syuting dari luar kotak penalti, dan tidak banyak memainkan umpan-umpan kombinasi, dan tidak banyak memberikan true pass. Tapi di pertandingan semalam sudah beda. Banyak kombinasi permainan one to touch yang dilakukan oleh para pemain, sehingga juga merepotkan para pemain Macau yang berada di lini pertahanan. Dan gol pertama itu sangat penting karena tercipta di menit-menit awal, di menit ketiga, dan kita lihat teman-teman ada kombinasi permainan dulu mulai dari pertahanan ke midfield, kemudian ke sayap. Di sana ada Rahmat memberikan umpan ke tengah yang sebetulnya tertuju kepada Hoki Caraka, tapi disundul oleh salah satu pemain dari Macau yang menghasilkan gol bunuh diri. Ini gol yang sangat penting. Kemudian Arkan Fikri tidak lama kemudian di menit ke-18 bisa mencetak gol. Lagi-lagi teman-teman perlu perhatikan proses gol ini, kombinasi umpannya tuh sangat baik. Ini yang selalu saya katakan, para pemain kita tuh punya kemampuan memainkan passing segitiga atau mungkin antara 4 pemain untuk mengecokkan para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan. Kemudian Frankie Miseng memberikan umpan tajam sekali, ini crossingnya. Jadi crossing melawan Macau ini jauh lebih banyak dan jauh lebih banyak yang akurat. Beda pada saat lawan Laos, itu perhitungan saya 6 kali crossing saja yang akurat dari belasan. Mungkin ada 15 kali atau 14 kali. Tapi semalam itu semua crossing yang diberikan, hampir semua itu adalah crossing-crossing yang tajam yang bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Macau. Dan memang Macau sih lebih lemah ya daripada Laos ya. Tapi oke lah, yang penting kita perlu apresiasi juga kemenangan ini dan juga perjuangan dari para pemain karena mereka fight habis-habisan meskipun lawannya lebih lemah daripada Laos. Dan Arkan Fikri, what a goal. Ketika bola itu coba dihalau oleh pemain Macau tapi gagal, dia bisa melepaskan first time shot. Tapi kemudian saya agak kecewa kenapa babak pertama itu tidak bisa menambah gol. Padahal para pemain itu sudah all out ya. Nah artinya apa? Artinya perlu ada perubahan. Dua fullback harus lebih rajin menyerang. Jadi bukan cuma Frankie Misa. Kalau babak pertama itu lebih aktif tuh Frankie Misa. Lebih aktif menyerang dari sebelah kiri. Tapi di babak kedua kita lihat ketika Buffon, Alvarezi Buffon lebih berani menyerang. Nah dia memberikan suatu umpan terobosan yang bisa diterima oleh Rahmat Arjuna. Kemudian Rahmat Arjuna coba untuk memberikan umpan ke tengah. Di sana ada scrimmage. Hoki Caraka coba shooting tapi diblok oleh kiper dari Macau dan tertuju kepada Ryan Hanan yang membuat skor menjadi 3-0. Ini sangat penting 3-0 karena setelah itu kita lihat banyak perubahan yang dilakukan oleh Gerald Vandenberg memainkan pemain-pemain dari bangku cadangan. Salah satunya seperti yang tadi saya katakan Zanadin Faris. Ini pemain yang sebelumnya juga pernah membela timnas Indonesia U20, kemudian dia sempat cedera ya, lama absen, tapi dialah gelandang serang yang kita punya di tim ini. Dan dia memang pemain yang kreatif. Kali ini dia diberikan menit bermain dan tidak mengecewakan. Bahkan dia mencetak gol indah ketika Rafael Strike yang memang terlalu lama nih delaynya. Terlalu sering gocek-gocek. Ya kan, boleh aja mau gocek-gocek. Tapi Strike juga harus paham, dia kan dimainkan di posisi penyerang sayap. Betul kan? Jadi dia juga harus cepat memberikan umpan. Namun bagusnya kali ini dia tidak membuang waktu dan memberikan cutback kepada Zanadin yang melakukan placing yang luar biasa. Sudah 4-0, nah saya kira mungkin sudah selesai nih. Para pemain akan bermain dengan tempo lamban, tapi enggak, mereka tetap main dengan tempo tinggi. Apalagi kan banyak pemain yang masuk ya dari bangku cadangan. Dan Ananda Rehan Alif, bagus juga ini pemain ya, holding midfielder. Walaupun dia tampak sudah kelelahan, dia memberikan umpan terobosan yang diterima oleh Strike dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan ini gol yang penting bagi Strike karena tentu dia butuh gol ini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Setelah, jika saya tidak salah, terakhir itu dia mencetak gol melawan Bahrain ya untuk timnas senior pada saat bermain di Bahrain yang di babak kualifikasi itu Piala Dunia Zona Asia round 3 yang skornya 2-2. Kayaknya pada saat itu tuh dia mencetak gol bagi timnas Indonesia senior itu terakhir. Kemudian dia bisa mencetak gol lagi bagi timnas Indonesia U23. Jadi Strike ini juga pemain yang penting, asalkan dia paham bahwa bola itu gak perlu dibawa pulang ya. Bola itu harus dibagi, harus cepat lah distribusi bola. Karena itulah skema permainan dari Gerald Vandenberg. Dan juga memang para pemain tidak banyak melepaskan syuting dari luar kotak penalti, tidak banyak. Ya karena memang harus lebih banyak melakukan pergerakan penetrasi atau true pass ke dalam kotak penalti. Karena lawannya kan bukan lawan yang berat ini. Beda nanti ketika ketemu Korea Selatan, dapat sedikit ruang syuting langsung. Jangan terlalu lama gitu mengambil keputusan untuk syuting karena pasti Korea Selatan lebih agresif lah dalam melakukan pressing. Dan saya tidak yakin sih Korea Selatan akan bermain low block seperti low block atau ultra defensif seperti halnya Laos dan Macau. Betul kan teman-teman? Dan Korea Selatan itu kalau kita lihat cara bermainnya itu lepas banget. Mereka agak khawatir atau panik setiap kali menguasai bola, tenang banget. Nah itulah perbedaannya dengan para pemain kita. Kadang-kadang panik gitu, padahal gak perlu panik, ya harus percaya diri. Dan sebetulnya supportnya harus bagus juga, dari rekan yang lain kadang-kadang tuh terlambat.
apalagi di tengah. Namun saya melihat peran dari Dion Max nih bagus banget ya. Dia banyak sekali melakukan intercept, bahkan dia punya peluang untuk mencetak gol. Dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Nah, dia juga bisa menjadi opsi starter nanti melawan Korea Selatan, dan tidak tertutup kemungkinan nanti melawan Korea Selatan main dengan 3 center back. Ini kan hanya feeling saya ya. Mungkin saya salah, karena ya Gerald Van den Berg juga tentu paham lah Korea Selatan berada di atas kita. Walaupun di sesi konferensi pers dia sudah mengatakan bahwa dia tidak takut menghadapi Korea Selatan. Bagus, itu mentalitas yang bagus, tapi juga harus realistis. Bahwa Korea Selatan punya beberapa pemain yang bermain di Eropa, itu yang membuat permainan mereka, level permainannya itu bagus, tinggi banget. Maka itu lawan Laos mereka bisa hajar 7-0. Lawan Makau dengan mudah mereka bisa menang 5-0. Gol-golnya itu tidak berbau spekulatif, tapi adalah gol dari hasil kolektivitas di antara para pemain Korea Selatan dengan melibatkan lebih banyak pemain dari tengah ke depan. Tapi kalau kita, banyak pemain dari belakang juga terlibat. Jadi kalau mau main full attack lawan Korea Selatan, nggak salah juga. Itu adalah sebuah resiko besar. Tapi jangan lupa, recover positionnya harus cepat. Dan tidak boleh ada satupun kesalahan di ruang pertahanan. Karena para pemain Korea tuh cepat-cepat. Ya, mungkin paru-paru mereka tuh 3, gak ada capeknya mereka. Ini saya bukannya memuji setinggi langit para pemain Korea Selatan, tapi saya sudah menonton pertandingan mereka tuh kemarin lawan Laos. Gila, gak ada capeknya nih mereka. Bola tuh dikejar sampai ujung lapangan. Jadi para pemain kita fisiknya juga nanti harus kuat. Maka itu bagus juga Gerald Van den Berg semalam melakukan rotasi yang cukup signifikan di starting lineup. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman, dan saya jujur mengatakannya bahwa pada saat saya membuat konten review kan dari pertandingan antara Indonesia versus Laos, bahwa saya feeling ya, ini kan feeling ya, bahwa saya feeling dan saya optimis bahwa Indonesia kemungkinan, ya saya mengatakan kemungkinan karena tidak ada yang pasti dalam sepak bola, kemungkinan akan bisa menang lawan Makau, dan betul terjadi, bahkan skor telak oke 5-0, yang penting 3 poin lah ya dapat. Dan kemungkinan juga akan bisa meraih kemenangan melawan Korea Selatan. Saya masih mengatakan kemungkinan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tim analis dari Timnas Indonesia U23 harus mempelajari permainan Korea Selatan yang banyak mengandalkan serangan dari mana? Nah, ini saya kasih bocoran dari tengah. Nah, jadi kalau memang mau membuat mereka kesulitan untuk membangun serangan, tengah mereka itu harus dikunci. Kalau tengah mereka dikunci, mau tidak mau mereka harus melepaskan umpan cepat ke sayap. Nah, kita punya pemain-pemain yang bagus di sayap. Mulai dari fullback dan juga penyerang sayap. Nah, jadi kita tunggu nanti taktiknya seperti apa dari Gerald Van den Berg. Tapi kita sebagai supporter, lagi-lagi saya ulangi dan saya tidak akan pernah lelah untuk menjelaskan kepada teman-teman, bahwa tugas kita sebagai supporter adalah untuk mendukung. Dan jika kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana atau yang tidak logis, wajar kita kritisi. Tetapi bukan kita menghujat atau sampai meneror para pemain. Siapapun itu, dari tim nasional Indonesia, mulai dari senior, U20, U23, dan juga tentunya U17. Karena semua pemain yang bermain di atas lapangan itu habis-habisan, kalau perlu mereka berkeringat darah. Tapi kadang-kadang mereka juga mengalami kesulitan untuk keluar dari pressure para pemain tim lawan. Oleh karena itu yang saya harapkan, melawan Korea Selatan, jangan khawatir apalagi takut. Mentalitas harus kuat, taktiknya harus jelas, dan juga tentu tidak boleh, nah ini tidak mudah karena sepak bola itu ya adalah permainan yang biasa ada banyak kesalahan, tapi tidak boleh membuat kesalahan di ruang pertahanan. Itu penting dulu. Jadi kalau mau build up, hati-hati, jangan sampai diambil bolanya oleh para pemain Korea Selatan. Jadi kita tunggu teman-teman pada tanggal 9 September, jangan lupa ya, akan ada pertandingan grand final atau finalnya final lah bagi Indonesia dan juga Korea Selatan, dan kita mendukung agar Timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda bisa menang melawan Korea Selatan dan juga lolos ke Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada bulan Januari tahun depan. Let's go Garuda Muda. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.